Ibu, perkenalkan nama saya Azrul Fathani. Saya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Cipayung per tanggal 5 November 2025. Artinya saya juga baru kurang lebih 3 bulan 4 bulan di sini. Sebelumnya saya bertugas di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta di daerah Gambir. Per tanggal 5 kemarin dilantik menjadi Kepala Seksi Pemerintahan. Sekarang jadi tugasnya itu kurang lebih bersinergi dengan para RT, RW, LMK yang ada di Kelurahan Cipayung. Kurang lebih seperti itu. Fungsinya sebagai pengawasan, bisa terus koordinasi, bisa. Karena intinya untuk putusan tetap ada di lurah. Saya sebagai mendawai lurah, kurang lebih seperti itu sih. Oke, langsung ke intinya aja proses. Jadi Kak Azrul, menurut waktu Kak Azrul bertugas sebagai Pak Azrul ini mana? Pak Azrul. Iya. Saya tadi kata saya panggil Pak aja, Pak. Maaf nih saya potong. Apa? Jadi menurut Pak Azrul, Bapak waktu bertugas ini tuh Bapak tahu gak proses pelaksanaan musyawarah warga di lingkungan kelurahan ini biasanya dilakukan gimana? Jadi biasanya sepengetahuan saya ya, yang saya sudah bekerja pengalaman kurang lebih 3-4 bulan. Jadi untuk tiap tahun itu kelurahan ada namanya musyawarah rencana pembangunan. Itu dicanangkan 1 tahun sebelumnya. Artinya yang kemarin pelaksanaannya itu di awal Januari 2026, itu untuk tahun 2027. Sebutannya musrenbang. Musrenbang itu di tingkat kelurahan. Sebelum sampai di tingkat kelurahan itu ada namanya forum tingkat RT di rembuk RT, yang mana misalnya setiap RT ngusulin misal di RT 10-4 ini depan sini itu kan jalanannya belum ada semacam konstruk atau dalam hal ini sebutannya speed bump. Itu bisa diusulkan dari tingkat RT, nanti sampai ke RW juga kayak gitu bersuara menyangkuti berapa RT tingkat RW-nya itu paling banyak yang paling vital di mana. Oh, misalnya jalan sini aja Pak, jalan yang depan Bambu Hitam ini kan jalan utama ya. Soalnya kalau udah basement kan udah masuk perumahan ya. Bambu Hitam kan sampai ke TPU Cipayung tuh, itu jalan besar ya. Itu aja prioritasnya tuh Pak RW misalnya seperti itu ya bilangnya gitu. Oh ya udah, dibawalah suara itu masuk ke tingkat kelurahan. Jadi setiap tahun ada sebelumnya itu, sebelum kita pelaksanaan buat tahun 2027 ke depannya, di tahun sebelumnya 2026 ini sudah dipikirkan, sudah dijalankan. Ada artinya, ada musyawarah. Terus waktu pengambilan keputusan itu gimana prosesnya? Pengambilan keputusan juga kita bersinergi dengan dinas terkait ya. Artinya seperti speed bump itu, kelurahan itu tidak bisa mengadakan sendiri karena anggarannya itu betul ada di dinas, kalau nggak salah dinas perhubungan. Kita mengundang satuan pelaksana dinas perhubungan yang ada di tingkat kecamatan, yang mana alamat kantornya di Jalan Bina Marga. Nah, kita berminta nih bahwasanya dari Kelurahan Cipayung mengajukan di Jalan Bambu Hitam ada 3 speed bump. Kalau diakomodir, nanti itu dari sistem masuk ke dalam sistem itu, masuk ke dalam sistem namanya musrenbang. Didaftarkan di sana, nanti diteliti, dipelajari dari tingkat kecamatan yang tadi saya bilang, terus tingkat kota sampai tingkat provinsi. Nah, nanti kalau sudah oke pelaksanaannya, misal dari 3 itu keluar 2, misal ya, misal dari 3 itu diajukan keluar 2, nanti akan dilaksanakan di tahun 2027. Seperti itu. Jadi dalam bentuk partisipasi, dalam bentuk musyawarah itu masyarakat dilibatkan? Betul, dilibatkan. Masyarakat dilibatkan dalam forum rembuk RT RW. Tapi kalau misalnya sudah sampai kelurahan, nanti yang datang ke sini rapat, ada fotonya sih nanti kita tunjukkan, itu perwakilan RT dan RW. Begitu juga ada LMK, Lembaga Musyawarah Kelurahan. Itu seperti anggota DPR, anggota Dewan di tingkat provinsi atau di tingkat negara ya, tingkat republik. Di sini sebutnya LMK. Nah, yang membahas itu dari usulan warga tersebut itu RT RW-nya itu. Artinya untuk interaksi langsung ada, cuman berjenjang dari warga, RT, RW sampai ke kelurahan. Jadi yang tahu aktif enggaknya berarti ketua RT sama ketua
Betul, dia harus mencerna, dia harus melihat mana nih yang perlu untuk misalnya kayak ada titik blind spot, titik buta, itu kan perlu cermin tuh yang orang-orang itu. Nah itu juga bisa diusulkan, itu Pak RW, Pak RT-nya di situ. Karena memang pegawai PNS di kelurahan itu kan sifatnya dia bertugas ya, dia bukan lahir di situ, dia bukan besar dan kecil di situ ya, kecil dan besar di situ, tapi ditugaskan di kelurahan itu yang mana kita harus tahu. Artinya orang yang lama di situ itulah dari warga atau enggak RT RW. Dia kan warga di sini yang lama. Nah nanti dia belum membuka jalan langsung ke tingkat kelurahan. Itu berjenjang. Artinya ada. Jadi setelah keputusan dibuat tuh kelurahan nyampein informasi ke masyarakat tuh keputusannya gimana? Kalau yang saat ini untuk tahun 2007, Musrenbang tahun 2027 saat ini masih berproses di provinsi ya. Itu belum ada pengumuman atau sifatnya yang final. Belum ada misalnya usulan 3 itu 2 yang diakomodir itu belum ada. Semisal kalau ada nanti ada rapat mas. Ada rapat dari tingkat kecamatan mengundang para lurah bahwasanya ini untuk akomodir misalnya di RW 4 ini speed bump itu ada 3 yang diakomodir cuma 2 nanti dikasih. Nah, warga dari kecamatan, dari tingkat camat ke lurah, ntar lurah juga mengasih tahu kepada RT RW-nya. Nanti bisa melihat langsung ke, kita juga ada sih pendamping ya, pendamping sosial buat Musrenbang itu. Jadi dari kita ada tim ahli untuk ke wilayah-wilayah yang mana itu dia sebelumnya kan dia ini ya, dia tahu data titik mana nih ininya masuk ke sistem ya, teknisi yang buat masuk ke sistem. Nanti itu juga akan bersuara ketika RT RW. Artinya ya tetap akan dibuka. Selama program ini tuh Pak ada kayak perselisihan kayak itu nggak pas setiap hari? Kalau bicara hal itu ada pasti dinamika pemukiman di antara warga masyarakat itu pasti ada. Ada yang misalnya harusnya kita maunya 5 nih, yang diakomodir 3 ya kan di RW ini. RW ini misalnya menjadi 5 atau 3. Kita fair aja mana yang jadi prioritas dahulu. Prioritas dahulu untuk tahun 2027. Untuk sisanya yang belum, biasanya kita akomodir di tahun depannya. Kita bantu untuk di tahun depannya. Artinya kita utamakan prioritas dulu. Berarti itu Ada yang prioritas dulu yang lebih mana dibutuhkan masyarakat. Seperti kayak misalnya polisi tidur biar dia ada kebut-kebutan, atau speed trap itu yang kayak putih berjejer 5 derdet itu speed trap sebutannya. Itu kan jalan yang kayak misalnya Cipayung tuh, karena nggak mungkin kalau dikasih speed bump polisi tidur bisa kecelakaan, mendingan speed trap. Nah, kita lihat speed trap itu di Cipayung perlu nggak sih? Perlu, karena kalau nggak bisa ada namanya aksi balap liar. Dilihat dari titik prioritasnya dulu yang mana untuk menyelesaikan masalah. Terakhir Pak, ada kayak pesan untuk generasi muda di sekarang apa? Kalau pesan dan kesan sih, saya sebenarnya pernah untuk buat, kita sebutnya apa nih? Saya kan generasi milenial nih tahun 90. Kalau saudara-saudara Gen Z ya? Iya. Sebenarnya kita perlukan ya suara-suara dari Gen Z seperti apa? Karena biasanya kalau Gen Z itu dia tidak perlu basa-basi sih, kalau kita lihat langsung nyetuk aja itu, mohon maaf nih, ya kan? Itu yang betul dimasukkan, karena kita kan RT Pak RW, kalau misalnya sampai yang saudara-saudara pernah ke RT RW kan itu kan generasi di bawah milenial ya, baby boomers, generasi X misal itu kan. Sebenarnya intinya itu tetap kita perlu basa-basi dulu, perlu pendekatan. Tujuannya apa? Tujuannya berdampak langsung kepada masyarakat, tapi untuk 10 tahun sampai 20 tahun kemudian. Misal kayak kalau kita usulan dari sebelum Gen Z ya, milenial ya, Gen X, baby boomers, bapak RT RW kan udah senior semua yang umur-umurnya dalam hal itu. Kadang kayak misalnya untuk usulan buat olahraga itu kita perlu namanya anak muda seperti kalian tuh ada namanya di kelurahan itu Karang Taruna. Monggo kalau misalnya di tingkat kelurahan saudara-saudara tinggal nih ada Karang Taruna, silakan aktif. Itu membantu untuk kelurahan, untuk menyampaikan aspirasi. Misalnya, Pak, kita mau ada lapangan basket, kita perlu jaring-jaring sampingnya nih, daripada kita main bola basket, bolanya mental rumah warga,
kita perlu jaring-jaring buat samping melindungi, itu bisa tuh kayak gitu untuk generasi-generasi anak muda sekalian. Yang mana untuk yang sebelumnya di tingkat RT itu jarang dibahas itu, lebih fokus ke fisik sih, ya bersifat olahraga gitu. Itu aja dari saya. Ada lagi? Udah sih, baik aja. Makasih ya Pak. Siapa? Sama-sama.